Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Matan Ghayatul Takrib karya Syekh Abu Husain Al-Asfihani. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fasal menjelaskan tentang istinja. Namun seperti biasa, mari kita awali pengajian kita dengan mengirim Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga nanti apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Biridha'i ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa khususan ila mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal. Oh ya, saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk ikut menyimak lafaz yang saya baca, bisa melalui video ini atau bisa langsung pada kitabnya ya, biar lebih afdol. Dan juga cara pengajian yang saya gunakan pada video ini sesuai seperti pengajian di pesantren-pesantren. Jadi apa yang saya baca ini sesuai dengan tarkiban pada lafaz, cuma bedanya kalau di pesantren itu biasanya menggunakan utawi iki iku. Tapi kalau di saya, di pengajian kali ini lebih saya umumkan, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Tapi untuk tarkiban insya Allah tidak berubah, tidak berbeda dengan yang di pesantren-pesantren. Baik, saya lanjut. Wal istinja'u, adapun istinja wajibun ialah wajib minal bauli dari kencing wal ghaiti dan berak. Jadi istinja itu wajib disebabkan keluarnya air kencing atau berak atau setiap perkara yang keluar dari dua jalan yakni kubul dan dubur. Istinja bisa menggunakan benda yang padat, suci, kasar dan tidak dimuliakan. Wal afdalu, dan adapun yang paling utama, ayyastanjiya ialah beristinja siapa mustanji bil ahjari dengan beberapa batu. Tsumma yutbi'uha, kemudian menyusulkan siapa al-mustanji ahjariha kepada ahjari bil ma'i dengan air. Yang menjadikan kewajiban beristinja adalah 3 kali usapan meskipun menggunakan 3 sisi batu. Wa yajuzu, dan boleh apa ayyaqtasirah meringkas siapa al-mustanji alal ma'i atas air, au ala salasati ahjarin atau atas 3 beberapa batu, yunko yang bisa bersih bihinna dengan salasati ahjarin apa al-mahallu tempat najis. Jadi diperbolehkan merasa cukup istinja dengan air atau 3 batu yang sekiranya dapat membersihkan tempat najis. Namun jika belum bersih maka harus ditambah sampai bersih, dan setelah itu sunnah diulangi sampai 3 kali. Fa'idha aroda, ketika menghendaki siapa al-mustanji al-iqtisara kepada meringkas ala ahadihima atas salah satu ahjari wal ma', fal ma'u maka adapun air afdalu ialah lebih utama. Hal ini dikarenakan air bisa menghilangkan najis dan bekasnya. Ada beberapa istilah dalam istinja, antara lain 1. Mustanji, yakni orang yang beristinja. Nomor 2. Mustanja minhu, yakni kotoran yang keluar. Nomor 3. Mustanja bih, yakni air atau batu. Dan yang keempat mustanja fih, yakni kubul dan dubur. Wa yajtanibu, dan menjauhi siapa al-mustanji istiqbalal kiblati, terhadap menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakangi kiblat, fis sahra'i, di tempat terbuka. Jadi seseorang yang buang hajat
wajib menghindari menghadap kiblat atau Ka'bah dan membelakanginya di tanah lapang apabila tidak menutup arah dirinya dan arah kiblat, sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza ataitum al-ghaita fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriqu aw gharribu." Yang artinya, apabila kalian menghendaki membuang kotoran, maka jangan menghadap kiblat dan membelakangi ketika kencing dan berak, tetapi berpalinglah ke arah timur atau barat. Saat Nabi bersabda ini, posisi Ka'bah atau kiblat berada di utara dan selatan, sehingga beliau mengatakan berpalinglah ke arah timur dan atau barat. Wa yajtanibu, dan menjauhi siapa al-mustanji al-baula terhadap kencing, wal ghaita dan berak, fil ma'i di dalam air, ar-raqidi yang menggenang. Kemudian hendaknya bagi orang yang buang hajat, hendaknya menghindari buang air kecil dan besar di air yang tenang. Sedangkan jika di air yang mengalir, hukumnya makruh ketika sedikit. Jika banyak, maka lebih baik menghindari. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi, yang artinya janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang menggenang. Wa tahta syajarati, dan di bawah pohon, al-musmirati yang berbuah. Dan juga hendaknya menghindari buang hajat di bawah pohon yang berbuah, baik ketika berbuah ataupun tidak. Hal ini dikarenakan untuk menjaga buah dari kemungkinan terkotori najis ketika jatuh, sehingga menjadi menjijikkan. Wafit toriki, dan di jalan, wadzilli, dan di tempat berteduh, wassaqabi, dan di lubang. Kemudian hendaknya menghindari buang hajat di jalan, tempat berteduh saat musim panas, tempat berjemur saat musim hujan, dan lubang di bumi. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara siapa al-mustanji alal bauli ketika kencing, wal ghaiti dan berak. Dan hendaknya tidak berbicara selain dalam kondisi terdesak saat buang hajat. Apabila mendesak untuk berbicara, seperti melihat ular yang mengancam seseorang, maka tidak makruh berbicara. Terus seumpama kita bersin ya, sedangkan posisi kita di dalam kamar mandi, bagaimana berdoanya? Maka caranya yakni dengan berdoa di dalam hati tanpa menggerakkan lidahnya. Wala yastaqbilu, dan tidak menghadap siapa al-mustanji asyamsa terhadap matahari, wal qamara dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak pula membelakangi siapa al-mustanji huma terhadap asyamsa wal qamar. Far'un, atau cabang permasalahan. Apa hukum merokok dan bermain HP saat BAB? Di dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa saat buang air sebaiknya tidak makan, minum, melihat kotoran yang keluar, melihat kemaluan, memandang ke langit, dan bermain-main dengan tangan. Jadi hukumnya bermain HP, merokok di dalam kamar mandi itu makruh. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya memakai kaos bertuliskan asma Allah saat masuk kamar mandi? Di dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa makruh membawa sesuatu yang di sana tertulis nama Allah, ayat Al-Quran, dan nama Rasul seperti pada cincin dan uang dirham. Baik, mungkin cukup sekian pengajian kitab kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada sebuah permasalahan, bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.